Di hadapan-Mu Tuhan, ku merendahkan diri dan berdoa. Ku cari wajah-Mu dan ku bawa bangsaku, anugerahkan keselamatan dari-Mu. Hidupkanlah negeriku, hembuskanlah Roh-Mu. Ini seruanku atas negeriku, ini seruanku atas bangsaku, ini seruanku atas tanahku. Penuhilah dengan kemuliaan-Mu, banjirilah dengan Roh-Mu. Datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan, ku merendahkan diri dan berdoa. Ku cari wajah-Mu dan ku bawa bangsaku, anugerahkan keselamatan dari-Mu. Hidupkanlah negeriku, hembuskanlah Roh-Mu. Ini seruanku atas negeriku, ini seruanku atas bangsaku, ini seruanku atas tanahku. Penuhilah dengan kemuliaan-Mu, banjirilah dengan Roh-Mu. Ini seruanku atas negeriku, ini seruanku atas bangsaku, ini seruanku atas tanahku. Penuhilah dengan kemuliaan-Mu, banjirilah dengan Roh-Mu. Ini seruanku
Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku nantikan, satu hal yang ku mau, satu hal yang ku inginkan. Dekat denganmu, dekat dengan tempatmu berdiam. Dekat kakimu, dekat saat ku peluk Engkau, Yesus. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku nantikan, satu hal yang ku mau, satu hal yang ku inginkan. Dekat denganmu, dekat dengan tempatmu berdiam. Dekat kakimu, dekat saat ku peluk Engkau, Yesus.
eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you.
of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you, Lord. I want to see you. Oh, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. High and lifted up, high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dialah Tuhan yang kuat, dia Tuhan yang besar. Biarlah perisai hidup kita saudara. Amin. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Come on. Tuhan kau perisaiku. Yang percaya buat Tuhan kita besar, katakan amin. Sama-sama katakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan Tuhan kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah.
dalam kekuatanmu, kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan kau perisaiku, amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Katakan takkan ku ragu, takkan ku ragu mengikutimu. Sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tiada ku takut dan tiada ku kan gentar menghadapi tantangan di hidupku. Tiada ku cemas dan tiada ku kan bimbang, sebab tangan Tuhan besertaku. Cari wajah-Mu, nikmati hadir-Mu, sebab Engkaulah Tuhan bagianku. Hidupku pun penuh di dalam kasih-Mu Tuhan, sebab Engkaulah kebenaran yang membebaskanku.
penuh di dalam kasih-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah kebenaran yang membebaskanku. Sukacitaku melimpah di dalam-Mu, kemenangan Kau sediakan. Samanya ku jadi korban menyenangkan-Mu. Samanya ku jadi korban menyenangkan-Mu. Samanya ku jadi korban menyenangkan-Mu. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna see in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated.
can do it for you. There's a song written on your heart only you can sing. And when you sing, enemies flee. When you sing, prison walls come falling down. When you sing, heaven invades the earth. So just begin to lift up your hallelujah. Raise it like a banner. Raise it like a flag. Raise it in the middle of the storm. Let it rise. Let it rise. Like a symphony to the King. Everything to you, Jesus. We raise it all up. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
kami datang pada Engkau pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami tahu bahwa di dalam semua hal yang terjadi hidup kami hari-hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu Tuhan menyertai kami. Seperti tadi apa lagu yang kami nyanyikan bersama-sama Tuhan. Kami mau raise haleluya, kami mau menaikkan Tuhan satu mazmur pujian bagi nama-Mu Tuhan. Even in the presence of our enemies, bahkan di tengah-tengah musuh-musuh kami, di tengah segala sesuatu yang menghimpit hidup kami Tuhan. Kami tahu di tengah segala sesuatu yang tidak mudah di hari-hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan terus percaya bahwa Engkau Tuhan ada bersama dengan kami. Kami tidak pernah sendiri Tuhan. Kami tahu bahwa apa yang tadi kami nyanyikan itu bukan satu lagu biasa Tuhan. Kami mau mengimani itu. Kami mau mempercayai itu Tuhan bahwa we will watch the darkness flee. Kami akan bersama-sama melihat Tuhan kegelapannya akan pergi Tuhan. Kami akan melewati ini semua. Kami akan berdiri bersama-sama melewati ini semua dan melihat fajar pagi itu datang Tuhan. Kami percaya sekali lagi ya Tuhan, biar di hari-hari ini dengan firman yang kami dengar di pagi hari ini, biar ini jadi firman yang betul-betul menguatkan kami. Kami percaya sekali lagi ya Tuhan, bahwa kami ada di tempat ini, di waktu ini bersama dengan Engkau. Engkau berperang depan kami, Engkau membela kami, dan Engkau berdiri bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih aku memberkati itu semua jemaat JB3 mendengar firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh berbicara kuat dalam hati kami semua, menguatkan setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Halo jemaat JB3, selamat pagi semua. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau mengucapkan terima kasih kepada istri dan anak saya dengan semua setting ya yang dipersiapkan luar biasa ya, dengan lampu dan semua di dalam kamar. Ya, pagi hari ini saya sangat bersemangat bertemu dengan saudara semua pagi hari ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan akan betul-betul menguatkan kita semua. Kita akan buka satu firman Tuhan. Satu firman Tuhan yang betul-betul saya rasakan pada waktu saya membaca ini itu sama seperti keadaan kita hari-hari ini. Ya, di Keluaran 12 ayat 21 sampai 27. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi." Wow, saudara perhatikan ini lockdown. Ya, lockdown itu sudah terjadi saudara. Bahkan di masa Musa waktu itu. Ya, tidak boleh keluar dari rumah sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, "Apakah artinya ibadahmu ini?" maka haruslah kamu berkata, "Itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tapi menyelamatkan rumah-rumah kita." Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Saya percaya bahwa hari-hari ini itu hari-hari yang tidak mudah, saudara. Ya, ini sama seperti apa yang firman Tuhan kita baca pada pagi hari ini. Ini satu waktu di mana ada malam dan betul-betul firman Tuhan ini berbicara bahwa bayangkan saudara, malam itu adalah malam yang mungkin bagi sebagian besar orang Israel itu malam yang sangat mencekam. Ya, bayangkan bahwa anak sulung mereka itu sedang akan diambil nyawanya. Ya. Dan mereka mengoleskan darah di atas tiang pintu dan juga di atas ambang pintu rumah mereka. Mereka sepanjang malam saya percaya mereka sulit untuk tidur. Ya, sepanjang malam mungkin mereka sedang menunggu, mungkin ayah itu sedang menantikan di balik pintu di dalam, dan kemudian mamahnya mungkin sedang memegang anaknya yang sulung terutama. Apakah benar bahwa kami akan luput malam ini? Apakah benar bahwa kita itu akan dilewati dari kematian seperti apa yang Musa bilang? Apakah betul bahwa darah yang ada di pintu rumah kita itu betul-betul akan menolong? Itu semua pertanyaan muncul dalam diri mereka. Saudara, tapi apa yang Tuhan lakukan ini bukan perkara yang biasa, saudara. Ya, bahkan malam hari itu
firman Tuhan mengatakan pemusnah dan kuasa maut tidak dapat menyentuh rumah orang Israel. Karena apa? Karena ada darah domba, ada darah Kristus hari ini, ya, yang dioleskan di dalam hidup kita, di dalam rumah kita, dalam keluarga kita, saudara. Ya, saya percaya firman ini mengatakan bahwa oleh darah Yesus tidak ada lagi kematian yang akan bisa merenggut hidup kita. Tidak ada lagi kematian kekal, ya, yang bisa kita alami. Bahkan neraka pun itu seperti memuntahkan kita, menolak kita karena ada darah Yesus, ya, yang termeterai dalam hidup kita, saudara. Ya, saya bersyukur dengan firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa di masa-masa sekarang kita mendengar ada kawan kita, ada saudara jauh kita, ada orang yang kita kenal meninggal, ya, karena sakit, karena wabah penyakit seperti hari-hari ini. Tapi saudara, saya mau menguatkan saudara bahwa saat kita semua di dalam Kristus, bahkan mereka semua teman-teman kita, saudara kita yang meninggal dalam Yesus, apa saudara tahu? Bahwa mereka tidak akan pernah lagi ada dalam neraka. Bahwa darah Yesus itu sudah menebus mereka, dan mereka sekarang bersama dengan Bapa di surga. Ya, saya tahu persis bahwa itulah yang harus kita imani, saudara, hari-hari ini. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa alam maut itu tidak akan pernah bisa menguasai kita. Firman Tuhan berkata, Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa sudah tahu bahwa kata jemaat ini juga bicara tentang JB3? Bicara tentang saya, saudara, anak-anak saudara, orang-orang yang saudara kasihi, orang yang percaya dalam Yesus, di mana ada darah Yesus yang teroles di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahkan alam maut tidak akan menguasai kita. Saudara, saya percaya sekali bahwa firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kematian kekal itu bukan menjadi bagian orang-orang yang percaya dalam Yesus, saudara. Ya, bahkan firman Tuhan katakan di 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58, Rasul Paulus berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Ya, kok nggak ada sengatnya, maut? Kamu tidak menakutkan lagi buat aku. Ya, kamu itu sepertinya tidak ada kemenangannya, seperti kalau macan itu, saudara, giginya itu ompong. Ya, tidak ada lagi yang membuat Paulus begitu menakutkan dengan maut. Ya, sengat maut ialah dosa. Dosa sudah diampuni di dalam Yesus, saudara. Dosa saudara, dosa saya, dosa yang kita lakukan baik hari ini, kemarin, bahkan yang akan datang, sudah diampuni di dalam darah Yesus. Ya, sengat maut sudah tidak ada dalam hidup kita, saudara. Bahkan kuasa dosa ialah hukum Taurat itu sudah tidak ada lagi dalam hidup kita, karena kita hidup di dalam hukum kasih karunia. Bahwa kita diampuni, kita diselamatkan karena kasih dan kemurahan Tuhan saja, bukan karena perbuatan kita. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Ya, dalam masa-masa yang tidak mudah ini, saudara, saya mau mendorong kita semua di sini berdiri teguh. Jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Lakukan semua hal yang baik, saudara, yang saudara bisa lakukan di dalam Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, saya percaya sekali, saudara, masa-masa ini adalah masa-masa di mana kita mungkin berhadapan dengan maut, dengan kematian. Tapi berita baiknya pada pagi hari ini, bahwa maut tidak lagi harusnya menakutkan buat kita. Betul? Lagu yang kita nyanyikan, Raise a Hallelujah, berkata, the death is defeated. Ya, kematian itu sudah dikalahkan, saudara. Ya, itu poin pertama yang saya mau sampaikan buat saudara pagi hari ini, bahwa pesan Paskah, ya, dari kisah di mana rumah orang Israel diselamatkan. Firman Tuhan katakan itu harus diajarkan kepada anak-anakmu. Bahkan firman Tuhan mengatakan, nanti nih kalau kamu melewati malam ini, ya, dan kamu melihat Tuhan menyelamatkan engkau, jangan lupakan kejadian hari-hari ini. Kalau saudara dan saya melewati nanti hari-hari ini, bulan-bulan ini, di mana Tuhan akan menyelamatkan kita, jangan lupakan hari-hari ini, saudara. Ceritakan kepada anak-anak cucu kita. Ceritakan kepada orang-orang setelah kita bahwa ada waktu tahun 2020, ya, di bulan Maret ini, ya, bahkan sampai waktu yang Tuhan tentukan nanti, kita akan bisa melihat kemenangan itu, dan kita bisa mengatakan Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang menolong kita. Amin.
Ya, jangan lupakan peristiwa hari ini saudara, karena peristiwa hari ini akan menjadi peristiwa di mana kita bisa menceritakan kemenangan, kasih Tuhan, perlindungan Tuhan buat saudara dan saya. Ya. Poin pertama sekali saya mau sampaikan bahwa maut itu tidak lagi menakutkan buat kita semua. Karena kita tidak akan lagi bertemu dengan maut kekekalan. Karena neraka bukan lagi tempat kita, karena dalam darah Yesus ada pengampunan dosa dan ada hidup yang kekal. Poin yang kedua, kita seringkali melihat dalam perkara-perkara seperti hari-hari ini. Ada orang dekat kita, ada kabar yang kita dengar dari WhatsApp atau dari apapun yang kita bisa lihat di media sosial. Orang kemudian bisa meninggal satu demi satu. Semua banyak sekali bertanya dalam pikiran kita, saudara, betul? Yaitu identik dengan malam. Malam itu sepertinya kita tidak bisa melihat banyak, saudara. Ya, betul? Kita nggak pernah tahu nih ada apa sebetulnya yang terjadi. Tidak seperti siang. Ya inilah malam. Malam di mana kita nggak tahu banyak, kita nggak bisa mengerti banyak. Selalu ada pertanyaan mengapa, kenapa begini, kok orang ini bisa begini, kok ini bisa terjadi dengan dia seperti ini. Tapi saudara, kita seringkali berpikir, wah ini seperti undian mungkin. Ini seperti satu dadu yang dilempar, kemudian jatuh. Wah kapan bagian saya? Kapan bagian orang-orang yang saya kasih? Aduh jangan-jangan nanti akhirnya ini urutan saya yang berikutnya. Setelah ini siapa? Setelah ini bagaimana? Apakah mungkin ini akan terjadi pada saya dan keluarga saya? Itu semua muncul dalam pikiran saudara saya. Itu sesuatu yang wajar, saudara. Tapi saya mau sampaikan buat saudara bahwa dari firman Tuhan tadi, pemusnah dan bahkan kuasa maut pun mengenal rumah orang-orang yang percaya pada Yesus. Saudara, kuasa maut pun mengenal ya, siapa kita itu milik siapa. Dia mengenal, saudara. Ya, dia mengenal. Saudara harus merasa aman bahwa di dalam tangan Tuhan kita itu ada. Ya, firman Tuhan katakan di Yohanes 1 ayat 12-13, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, pada waktu kita percaya pada Yesus, pada waktu kita menerima Yesus dalam hidup kita, kita itu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bukan lagi anak-anak secara daging. Hidup kita itu diubah tujuannya, bukan oleh tujuan manusia. Bukan lagi oleh karena kehendak orang tua kita. Bukan lagi oleh karena kemauan daging. Ya. Tapi apa sudah tahu bahwa kita, orang-orang yang percaya pada Yesus, bahwa tujuan hidup kita, kenapa kita hidup hari ini, kenapa kita meninggal nanti, kapan waktunya kita pulang, itu semua adalah kehendak Tuhan. Itu semua dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sudah menggantikan semua hal-hal yang sementara ini dalam daging ini menjadi perkara-perkara yang kekal. Ya, dia punya maksud dan tujuan yang kekal di dalam hidup kita, saudara. Ya, kita tidak lagi hidup ditentukan oleh manusia. Bahkan firman Tuhan katakan bukan oleh kehendak ayah kita ada di dunia ini. Bukan oleh kehendak laki-laki kita ada di dunia ini, tapi oleh kehendak Allah. Ya, saudara, apa sudah tahu bahwa di masa-masa ini, seperti tadi saya sampaikan, bahwa kita seringkali berpikir ini sepertinya sesuatu yang tidak jelas, seperti sesuatu yang undian, seperti sesuatu yang tidak tahu nih setelah ini akan jadi seperti apa, bagaimana dan harus seperti apa. Tapi saya sampaikan bahwa sebetulnya dalam hidup saudara dan saya tidak ada yang untung-untungan. Dari firman Tuhan katakan bahwa hidup kita ditentukan oleh Allah, oleh kehendak Allah. Allah punya maksud buat hidup saudara dan saya hari ini. Kita ada di dunia ini bukan random, saudara. Kita ada di dunia ini bukan asal jadi dan kebetulan ada. Saudara dan saya ada di dunia hari ini dan masih hidup sampai hari ini itu bukan karena kebetulan. Bukan karena kita tiba-tiba ada di sini dan kemudian kita terperangkap dalam keadaan di mana, wow, kok saya bisa ada di dalam keadaan yang sulit seperti hari ini ya? Kenapa kok ada masa di mana saya bisa hidup dalam kondisi wabah seperti hari ini? Apa sudah tahu bahwa itu juga bagian dari kehendak Allah yang saudara dan saya? Saudara dan saya bukan random. Kita bukan makhluk yang lahir di dunia ini karena coincidence, karena kebetulan. Semua ada tujuannya, saudara. Tuhan membuat saudara dan saya itu punya maksud dan kehendak karena kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kalaupun saudara dan saya berpikir bahwa ya mungkin hidup kita itu seperti undi, kadang-kadang bisa jatuh di tempat yang menguntungkan, ada yang tidak menguntungkan. Tapi saya mau sampaikan bahwa saudara pada pagi hari ini di Mazmur 16 ayat 5. Daud berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku.
Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Saya ulangi sekali lagi. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Apa sudah tahu bahwa ada seorang yang penuh kuasa? Ada seorang yang bukan hanya penuh kuasa, tapi dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dia yang memegang hasil undian dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara berkata bahwa hidup kita ini seperti undian, suatu yang sepertinya sangat tidak pasti. Tapi apa saudara tahu bahwa hasil undian itu ada di tangan Tuhan? Hasil undian hidup kita itu ada di tangan Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang begitu sayang sama kita, yang penuh dengan kuasa bahkan. Ya, saya ingat saudara, kalau saya ingat satu kata bahwa dia itu Allah yang penuh dengan kuasa. Ya, saya ingat satu kisah dulu waktu saya kerja beberapa tahun yang lalu. Ini mungkin satu cerita yang saya mau sampaikan buat saudara, tapi satu cerita yang cukup menarik dan saya berharap mungkin menjadi sesuatu yang membuat saudara bersemangat, ya, lebih bersemangat dengan firman Tuhan. Saya ingat sekali, saya kerja itu hanya 2,5 tahun. Tapi ada waktu di mana saya diminta oleh bos saya pergi ke satu kantor, ya, satu kantor pemerintahan. Saya pergi ke kantor itu pertama kali. Saya sebelum belum pernah ke sana, saudara. Ya, saya cuma diminta untuk membawa dokumen-dokumen untuk ditandatangani. Ya, dan pada waktu saya sampai ke sana, pada waktu saya sebelum berangkat ke sana, bos saya cuma menitipkan ada satu kartu nama yang dia kasih ke saya. Dia bilang, "Yan, ini kalau sampai kamu perlu sesuatu apa, kamu tunjukin kartu nama ini aja. Ya, udah, kamu pasti akan bisa ditolong." Saya nggak mengerti apa maksud bos saya dengan kartu nama yang dia kasih ke saya. Saya nggak kenal namanya. Saya nggak tahu ini siapa. Lalu saya taruh aja kartu namanya di saku saya. Dan saya berjalan membawa dokumen itu pergi ke kantor dengan hati yang bingung, saudara. Dengan pikiran yang menerawang. Ini akan kemana, harus apa. Saat saya sampai ke depan pintu gerbang security. Security itu bertanya, "Bapak mau apa?" Dan saya bilang, "Saya mau menandatangani dokumen, Pak." Ya. Dan Bapak itu bilang, "Yuk, Bapak di sebelah sana, Pak. Antri." Dan saya antri untuk menandatangani dokumen itu. Saya menunggu lama sekali, saya nggak tahu kapan saya dipanggil. Kok ada orang yang nggak antri langsung bisa masuk, ya. Tapi saya cuma pikir, ini apa yang terjadi? Dan kemudian saya ingat dengan kartu nama yang bos saya kasih. Saya ambil kartu nama itu. Dan saya kemudian dengan membulatkan keberanian saya, saudara, saya mendekati loket. Dan kemudian saya bilang, "Pak," bapaknya di balik loket itu bilang, "Antri, Pak." Saya bilang, "Oh enggak, Pak, ini saya mau minta tolong tanda tangan dokumen." "Ya, antri, Pak." Saya bilang, "Pak, ini ada kartu, Pak, ada kartu nama." Saya dengan keberanian saya memberi kartu nama itu. Dan kemudian pada waktu Bapak itu melihat kartu nama itu, dia langsung melihat saya. Dan kemudian dia bilang, "Oh ya, sini, masuk ke dalam." Saya kaget, saudara. Kemudian saya bawa dokumen itu masuk ke dalam. Dan kemudian dia membawa dokumen itu dan diberikan kepada orang di dalam ruangan tertutup. Dan saya disuruh tunggu di dalam. Dan kemudian gak lama, hanya sekitar 2 menit, dokumen itu keluar dari ruangan kantor itu. Dan kemudian semua sudah ditandatangani. Saya lalu berpikir, begitu ajaibnya kartu itu, saudara. Wow, ini hebat sekali nih kartu. Kemudian saya minta kartunya kembali, jangan sampai lupa ketinggalan. Kemudian saya kantongin kartu itu. Dan kemudian pada waktu saya keluar, dan saya ketemu dengan security di depan. Bapak security yang bilang, "Sudah selesai, Mas?" "Sudah, Pak." Kemudian, "Cepet ya, Mas?" "Iya, Pak." Ini siapa sih, Pak? Saya tunjukin kartu namanya ke security itu. Kemudian security lihat, "Oh, ini yang punya kantor, Pak." Saya kaget, dan kemudian saya simpan lagi di saku. Dan saya pikir, begitu berkuasanya kartu nama itu. Saudara, apakah saudara tahu bahwa Tuhan kita Yesus itu sama dengan kartu nama itu? Bahkan lebih, saudara. Ya, firman Tuhan katakan di Filipi 2:9-10. Berkata, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa." Apa sudah tahu bahwa dalam nama Yesus semua kuasa itu, baiknya ada di langit, firman Tuhan katakan, yang ada di atas bumi. Apa yang di atas bumi, saudara? Semua kuasa, bahkan kuasa sakit penyakit, bahkan virus-virus, bahkan bakteri-bakteri, saudara, bahkan coronavirus yang kita takutkan hari ini. Apa sudah tahu bahwa itu ada kuasa yang ada di bumi ini? Dan firman Tuhan katakan segala kuasa di atas bumi,
bahkan di bumi dan di bawah bumi, ya, itu tunduk kepada nama Yesus. Apa saudara tahu bahwa darah Yesus itu sudah dalam hidup kita? Saya cuma mau sampaikan buat saudara pada hari ini bahwa segala kuasa yang ada di bumi ini itu tunduk di dalam nama Yesus. Tidak satu kuasa pun saudara yang akan bisa mengambil hidup kita, ya, tanpa tangan Tuhan, ya, yang menyertai kita. Saya percaya sekali bahwa Tuhan itu betul-betul sempurna menjaga kita dan menjaga saudara. Amin. Ya, firman Tuhan juga katakan, ya, bahwa kita lihat satu ayat, kita buka di Yohanes 19 ayat 10 sampai 11a. Ya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Waktu itu kisah mengenai Pilatus yang berbicara kepada Tuhan Yesus. Ya, Pilatus berbicara kepada Tuhan Yesus seperti ini. Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau? Dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Pilatus berpikir, saya itu punya kuasa loh untuk membuat kamu mati hari ini. Membuat kamu hidup juga. Ya. Kenapa kamu gak mau ngomong sama saya? Ngomonglah. Ya, paling gak membela dirilah kamu. Jangan diam saja. Karena aku ini punya kuasa untuk membuat kamu mati atau hidup hari ini. Tapi Tuhan Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Apa sudah tahu bahwa tidak ada satu kuasa pun yang bisa, ya, menentukan hidup dan mati kita selain kuasa dari Allah Bapa kita yang mengasihi kita. Selain daripada kuasa Dia yang begitu sangat mengasihi saudara dan saya. Ya, wow, begitu amannya hidup kita saudara. Ya, ada di tangan Bapa yang begitu mengasihi kita dengan kasih dan sayangnya. Begitulah hidup kita di tangan Dia, saudara. Ya, saudara, saya suka dengan satu bagian firman Tuhan di Keluaran 12 ayat 42. Saya mau menjelaskan bahwa malam di mana bangsa Israel itu dilewati oleh kuasa maut, itu malam yang tidak mudah, saudara. Itu malam yang akan selalu mereka ingat. Ya. Tapi apa saudara tahu bahwa malam itu juga malam di mana Tuhan ingat. Ya. Kita buka di Keluaran 12 ayat 42. Firman Tuhan katakan, malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Saya suka bagian yang pertama, malam itu adalah malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Saudara, pernah nggak saudara berpikir bahwa hari-hari ini tuh hari di mana Tuhan juga berjaga-jaga buat hidup saudara dan saya? Dia bukan Tuhan yang membiarkan wabah ini berjalan dan kemudian liar kemana saja wabah ini bekerja, dan bahkan dia cuma hanya sudah diam dan duduk dan hanya memandang dan ya silakan lakukan semua. Dia nggak seperti itu. Dia juga bukan Allah yang bahkan, maaf saudara, bertepuk tangan, yes, ya hancurkan ini, ya lakukan ini, ya bikin orang ini meninggal, ya lakukan maut bekerja di sana. Tidak. Dia Tuhan yang pada waktu melihat hari-hari ini terjadi di tengah-tengah dunia ini, firman Tuhan katakan, malam itu adalah malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Saudara, dia berjaga-jaga hari-hari ini. Dia melihat, dia mengamati, dia bahkan ada bersama dengan saudara saya. Pas saudara bersyukur, bayangkan kalau Tuhan berjaga-jaga dengan kita juga. Hari ini mungkin kita tidak tenang, tapi saudara nggak sendiri. Dia Tuhan yang berjaga-jaga juga bersama dengan saudara dan saya. Amin. Ya. Saya mau menguatkan saudara pada pagi hari ini, saudara, bahwa hidup kita itu diurus sama Tuhan dengan sangat-sangat teliti, dengan sangat-sangat baik. Ya, dia tidak ceroboh dalam mengurus hidup saudara. Dia tidak asal-asalan hidup saudara dan saya. Dia bukan Allah yang memilih kita dan kemudian mengangkat kita menjadi anaknya dan membiarkan kita begitu saja. Dia Allah yang mengurus kita. Dia Allah yang memperhatikan hidup kita dengan sangat baik, saudara. Ya. Tapi ada banyak pertanyaan dalam hidup saudara pada waktu saya menyampaikan firman ini. Lalu bagaimana dengan ini? Kenapa ini terjadi? Lalu kenapa hal itu bisa terjadi? Tapi saudara, saya mau sampaikan buat saudara pada pagi hari ini. Bahwa itulah bagian dari malam, saudara. Kita tidak mengetahui semua ceritanya. Banyak hal di malam hari kita nggak pernah tahu. Ya, ada apa di sebelah sana? Di sana itu ada sesuatu apa yang terjadi. Ya, itulah bagian dari malam hari. Kita hanya perlu untuk percaya, saudara. Kita hanya perlu untuk tahu bahwa Tuhan punya bagian yang terbaik bagi hidup saudara dan saya, untuk semua orang yang mengasihi Dia. Amin. Ya. Bagian yang ketiga yang saya mau sampaikan, ini bagian yang terakhir, saudara. Saya mau sampaikan bahwa
Apa bagian kita yang hidup hari ini, di dunia ini, di masa-masa seperti ini? Bagian kita adalah kita percaya, saudara. Kita harus tetap punya iman, kita harus tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Ya, kita bukan orang Kristen yang hanya sekedar pasrah saja begitu saja. Tapi Tuhan memberikan pada kita satu iman, satu pengharapan untuk terus percaya pada Tuhan. Rasul Paulus bahkan bilang seperti ini, aku telah menyelesaikan pertandingan iman. Ya, bagaimana Rasul Paulus itu tetap terus menjaga imannya sampai akhir hidupnya. Untuk percaya bahwa dia yang telah memulai pekerjaan baik dalam hidupnya akan menyelesaikan sampai pada akhirnya. Dia juga rasul, seorang yang menulis firman bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu yang datang kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Apa sudah tahu bahwa orang yang sama itu juga orang yang akhir hidupnya mati dalam keadaan yang mungkin secara manusia tidak mulia. Dihukum mati, dipenggal lehernya. Tapi Rasul Paulus tetap sampai akhir hidupnya, dia tetap memegang iman untuk percaya bahwa Tuhan punya sesuatu yang baik bagi hidup dia. Saudara, ya, kita nggak akan pernah bisa tahu segala sesuatu, saudara. Apalagi dalam hal seperti hari-hari ini, dengan semua yang terjadi seperti hari-hari ini. Tapi satu hal yang Tuhan kasih sama kita adalah untuk iman, untuk pengharapan, untuk terus percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Ya, saudara, kita adalah punyanya Tuhan. Hidup kita adalah milik Yesus. Hidup kita di dunia ini bukan dibiarkan mengembara kemanapun, ya, berjalan mengalir begitu saja. Tidak ada yang menentukan. Saudara, begitu mengerikannya kalau kita punya pemikiran seperti itu. Hanya saya cuma mengingatkan saudara bahwa hidup saudara dan mati kita itu betul-betul ada dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang menetapkan semua sesuai dengan kehendaknya. Saudara, jangan pernah takut dengan kematian. Jangan pernah takut dengan hari-hari seperti hari ini. Ya, mungkin kita bisa gelisah, bisa punya rasa takut yang muncul di dalam hati kita. Itu sesuatu yang wajar, tapi saya mau mendorong kita semua di sini. Ayo, kita mau percaya, terus mau punya iman pengharapan dalam Tuhan bahwa Dia Tuhan yang ada bersama dengan kita. Itu ayat yang saya mau sampaikan buat saudara di hari-hari ini. Tuhan begitu menguatkan saya di Mazmur 16 ayat 8-9. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Semua dari kita mau hati kita bersukacita di hari-hari ini. Semua dari kita mau untuk jiwa kita bersorak-sorak di hari-hari ini, betul. Bahkan kita mau tubuh kita itu bisa diam dengan tentram. Tapi apa sudah tahu bahwa ini semua adalah hasil dari sesuatu? Hasil dari apa? Hasil dari kita yang senantiasa memandang kepada Tuhan. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya di ESV dikatakan, I have set the Lord always before me. Ya. Because He is at my right hand, I shall not be shaken. Saya mau tekankan di bagian pertama. I have set. Saya mau mendorong kita semua di sini. Ayo kita sama-sama set. Ya. Firman Tuhan katakan, I have set. Bukan nanti saya akan set. Atau bukan nanti saya akan tetapkan Tuhan di hadapan saya. Tapi saya sudah menetapkannya. Saya sudah menetapkan Dia. Saya sudah men-set Tuhan itu ada di hadapan saya. I have set. Ini bukan keputusan orang lain. Bukan karena kejadian di sekeliling kita. Tapi Daud berkata bahwa saya memutuskan untuk saya men-set di hadapan saya Tuhan. Bukan yang lain. Bukan hal yang lain. Tuhan Yesus ada di hadapan saya. Dia yang memimpin saya, Dia yang menuntun saya, Dia yang menolong saya, Dia yang menguatkan saya, Dia yang selalu ada bersama dengan saya. Sampai akhirnya Daud bilang bahwa saya bisa tahu bahwa Dia ada di sebelah kanan saya. I have set, yang pertama saudara. Itu pesan saudara dan saya hari ini. Kita mau men-set apa di dalam pikiran kita, di depan mata kita? Ketakutan? Kematian? Kegelisahan? Kekhawatiran? Kah? Atau kita mau men-set Yesus di hadapan kita. Kita mau men-set Dia betul-betul di hadapan mata kita. Dan kita mau embrace Dia. Kita mau memeluk Dia. Kita mau betul-betul memegang Dia. Kita mau terus memandang Dia. Dia Allah yang begitu sangat mengasihi kita. Dia Tuhan yang begitu sangat menyayangi kita, saudara. Ya, kita mau tinggal dalam kasih-Nya. Ya, makanya tadi firman Tuhan katakan di awal bahwa jangan kamu keluar sepanjang malam sampai pagi. Tinggallah di rumah yang ada darah itu. Apa maksudnya saudara?
tinggallah di dalam kasih Tuhan Yesus. Ingatlah selalu bahwa ada darah yang telah dicurahkan buat saudara dan saya. Ingatlah selalu bahwa ada darah yang sudah diberikan buat saudara dan saya. Ingatlah selalu bahwa dari Yesus yang begitu mengasihi kita sampai dia mati di kayu salib, dan tinggallah dalam kasih itu, saudara. Jangan keluar dari situ. Jangan keluar dari rumah itu. Jangan keluar dari kasih Tuhan Yesus yang begitu besar buat saudara dan saya. Ya, tetapkan itu dalam pikiran saudara. Yang kedua, katakan di sini, always, selalu. Ya, I have set the Lord always. Ya, selalu, saudara. Ini yang terus kita bangun. Ya, lebih daripada banyaknya WhatsApp yang kita baca, Instagram yang kita baca hari-hari ini, berita-berita yang tidak banyak yang menguatkan hari ini, semua banyak memberi kegelisahan. Ayo, kita mau pilih, saudara. Kita mau pilih. Saya mau untuk selalu men-set kasih Tuhan dalam hidup saya. Saya mau untuk kasih Tuhan itu terus ada dalam diri saya. Kasih sayangnya, kemurahannya, kebaikannya buat saya. Ya. Dan dikatakan berikutnya, I have set the Lord always before me. Di hadapan saya, di depan saya. Dia yang berperang di depan saya. Dia akan menolong saya. Dia akan memimpin saya. Dia akan menolong saya. Dia yang berjaga-jaga atas hidup saya. Dan bahkan dia yang akan membawa saya keluar, ya, dari malam hari-hari ini. Saudara, ayo kita sama-sama berdiri. Ya, saya percaya sekali bahwa hari-hari tidak akan untuk selamanya. Ya, akan ada fajar pagi menyingsing, saudara. Ya, saya menantikan ini. Ya, seperti penjaga yang menantikan fajar pagi. Demikian juga kita menantikan keselamatan dari Tuhan. Saya percaya bahwa itu akan terjadi. JB3, saya percaya dan doa saya pada pagi hari ini, dan semua doa pemimpin-pemimpin di dalam jemaat ini, kita semua, tidak ada satupun dari jemaat JB3 yang akan terlewat. Kita semua akan berdiri bersama-sama melewati malam ini dengan satu iman, percayakan kasih sayang Tuhan bagi hidup kita. Dan kita akan bersama-sama melihat fajar pagi, saudara. Kita akan melihat bahwa ini semua akan reda, ini semua akan dipulihkan Tuhan, dan kita semua akan kembali berkumpul bersama-sama beribadah. Ya, secara fisik bertemu kembali. Kita akan kembali bersalaman tangan. Kita akan kembali saling memeluk satu sama yang lain. Kita akan kembali saling bisa bersuka cita bersama-sama. Tidak lagi ketakutan seperti hari-hari ini. Saya percaya itu akan terjadi, saudara. Ya. Sebelum kita selesai, saya membacakan satu ayat firman Tuhan, ya, yang mungkin ini benar-benar akan menguatkan saudara semua, dan saya percaya ini akan membuat saudara percaya. Ini yang kita mau imani bersama, saudara. Ya, ini yang mau kita imani bersama. Ya, sebelum saya tutup dengan doa, saya mau membacakan ini, dan biarlah ini boleh meresap dalam pikiran dan dalam hati saudara. Di Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan kita, Allah kita yang kita percayai. Amin. Sungguh dialah yang akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya ia akan menudungi kita. Di bawah sayapnya kita akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kita tidak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kita dan 10.000 di sebelah kanan kita, tapi itu tidak akan menimpa kita. Kita hanya menontonnya dengan mata kita sendiri dan melihat pembalasan Tuhan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kita yang maha tinggi, telah kita buat tempat perteduhan kita. Malapetaka tidak akan menimpa kita, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kita. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kita untuk menjaga kita di segala jalan kita. Mereka akan menatang kita di atas tangannya, supaya kaki kita jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kita langkahi. Kita akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kita melekat kepada Tuhan. Amin. JB3, maka Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan membentengi kita, sebab kita mengenal nama Yesus. Ya, bila kita berseru kepadanya, dia akan menjawab kita. Dan dia akan menyertai kita dalam kesesakan. Dia akan meluputkan kita dan memuliakan kita. Dengan panjang umur akan dia kenyangkan kita. Dan akan dia perlihatkan kepada kita keselamatan daripadanya. Kita akan melewati ini semua, jemaat Tuhan. Dan kita akan melihat keselamatan yang dari Tuhan buat hidup kita semua. Amin. Saya mau ajak kita semua berdoa.
Kita mau tutup mata kita. Kita mau percaya Tuhan bahwa pada hari ini Engkau berbicara melalui firman-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami itu sungguh-sungguh aman dalam Engkau. Kami tahu bahwa Engkau telah menetapkan kami menjadi anak-anak-Mu, dan kehendak-Mu lah Tuhan yang membuat kami ada sampai hari ini. Tidak ada Tuhan yang kebetulan, tidak ada yang acak dalam hidup kami, tidak ada yang random, tidak ada yang asal-asalan, tidak ada yang tanpa arah dan tujuan, tidak ada yang ceroboh. Semuanya rapi, semuanya Engkau susun, semuanya Engkau atur Tuhan. Bahkan di hari-hari seperti ini firman mengatakan Engkau berjaga-jaga Tuhan kepada umat-Mu. Engkau memperhatikan kami, Engkau memelihara kami lebih Tuhan daripada hari-hari yang lain. Hari ini Engkau sungguh-sungguh ada dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami dalam tangan-Mu, dan pada pagi hari ini saya mau berdoa untuk semua dari saudara di sini yang mungkin belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan hidup saudara. Saudara baru mendengar mungkin firman ini, dan saudara berpikir, siapa Yesus? Atau saya adalah orang Kristen, tapi saya tidak pernah untuk memutuskan dalam hidup saya bahwa hidup saya itu menjadi milik Tuhan Yesus. Bagi saudara yang belum pernah menerima Yesus dan percaya pada Yesus, menjadi keputusan saudara sendiri. Bukan keputusan orang tua saudara, bukan keputusan orang lain, tapi keputusan dari diri saudara sendiri. Ya. Pada pagi hari ini, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku telah mendengar firman-Mu, bahwa Engkaulah Tuhan yang telah mati di kayu salib untuk menebus segala dosaku. Oleh karena darah-Mu, aku telah diampuni. Oleh karena kematian di kayu salib, aku telah dibebaskan dari kutuk dosa dan kutuk maut. Pada hari ini Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan pribadiku, sebagai juru selamat bagi jiwaku. Dan mulai hari ini Tuhan, aku mau hidupku menjadi milik-Mu, dan Engkau menjadi milikku. Pimpinlah aku ya Tuhan, sertai aku, tuntunlah langkahku. Hidupku bukan lagi milikku, tapi milik-Mu. Dan yang kedua, saya mau berdoa untuk semua dari saudara di sini yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami masa-masa yang sulit. Saudara sedang mengalami sakit, atau mungkin ada saudara di sini yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini dalam keadaan yang sedang ditinggalkan oleh orang yang saudara kasihi. Saya mau berdoa buat saudara pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau ada dalam segala hal yang buruk, bahkan di depan mata kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, aku berdoa untuk semua dari anak-anak-Mu yang hari ini sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidup mereka. Apakah mereka sedang sakit, mereka sedang mengalami masa-masa yang tidak mudah, mereka tinggalkan oleh orang yang mereka kasihi ya Tuhan, atau bahkan mereka sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran dalam hidup mereka. Aku berdoa ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, ya kami mau minta pada Engkau ya Tuhan, dalam mata rohani mereka bisa melihat bahwa di dalam semuanya Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja dalam hati setiap dari anak-anak-Mu ini Tuhan, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, memberikan penghiburan dan kekuatan bagi yang ditinggalkan, dan bagi yang takut, khawatir, gelisah Tuhan, Kau bisa berbicara kuat Tuhan melalui firman-Mu, melalui Roh-Mu yang berbicara dalam hati mereka, bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan mereka, dan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka ya Tuhan. Bahwa mereka adalah anak kesayangan-Mu Tuhan, bahwa hidup mereka aman dalam perlindungan-Mu, karena Engkau adalah Allah yang punya segala sesuatu dan segala kuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi tunduk di bawah Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa tidak ada sesuatu pun dalam hidup kami yang sungguh-sungguh di luar kehendak tangan-Mu. Engkau yang memegang semua dengan sempurna. Tuhan, terima kasih. Dalam segala perkara kami tahu Tuhan bahwa Engkau ada dan Engkau sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, firman ini mungkin terbatas oleh waktu, tapi aku berdoa ya Tuhan pada pagi hari ini, dan Engkau berbicara Tuhan, dan Engkau terus mengerjakan penghiburan, kekuatan, kasih sayang-Mu dalam hati anak-anak-Mu di sini. Biarlah mata kami semua bisa melihat kebaikan dan kasih-Mu di tengah-tengah malam ini Tuhan, di mana Engkau ada, dan Engkau berjaga-jaga atas hidup kami. Engkau melihat kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati.
hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Di hadapan Tuhan Allah kemenangan kita menyatakan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Selamat pagi jemaat Tuhan, bagaimana nih kabarnya? Sudah 2 minggu lebih kita tidak bertemu. Saya berdoa biar jemaat Tuhan tetap sehat-sehat saja, tetap baik-baik saja, dan tetap happy walaupun di rumah aja. Saya punya satu ayat, sebentar kita mau memberi, 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
Saudara jemaat Tuhan, hari ini mari kita memberi dengan sesuatu yang rela hati dengan apa yang ada pada kita. Saya tahu mungkin hari-hari ini sulit buat setiap kita. Mungkin bisnis kita jadi sepi hari-hari ini. Mungkin kita dapat potongan dari gaji kita karena kita tidak masuk kerja dan sebagainya. Tapi saya berdoa biar setiap jemaat Tuhan bisa memberi dengan rela hati. Tuhan tidak pernah demand sesuatu yang tidak ada daripada kita. Jadi mari sama-sama kita memberi dari apa yang kita miliki. Nah, cara memberinya hari ini mungkin agak sedikit berbeda. Kalau biasanya kita bisa kasih langsung ke kotak persembahan atau kantong persembahan, hari ini kita lewat transfer, kita lewat bank. Nomor rekeningnya saudara-saudara boleh kirim lewat mobile banking, lewat internet banking, ataupun ternyata saudara harus pergi ke ATM. Hati-hati, tetap pakai sarung tangan, pakai masker, jangan lupa untuk cuci tangan ketika pulang, jaga diri tetap. So, mari kita memberi dengan sukacita, mari kita memberi dengan rela hati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat satu kesempatan kami boleh memberi Tuhan, karena Engkau baik Tuhan. Biar ini jadi persembahan yang baik juga Tuhan di hadapan Engkau. Kami berdoa biar kami memberi dengan rela hati dan sukacita hati Tuhan, sehingga apa yang kami berikan itu menyukakan Engkau. Terima kasih buat setiap orang yang memberi Tuhan. Aku berdoa biar mereka mendapatkan berkat yang jauh lebih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya katakan amin. Oke, sebelum kita menutup dengan doa berkat pada ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya tekankan sekali lagi dan saya ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan, bahwa walaupun kita percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita dan Dia melindungi kita, kita perlu untuk menjaga hidup kita tetap sehat, ya, dengan tetap tinggal di rumah. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun lebih sering, ya. Kemudian gunakan masker saudara pada waktu saudara pergi dari rumah, apalagi kondisi dalam saudara yang tidak fit. Kita perlu menggunakan masker supaya saudara tidak tertular oleh orang lain dan saudara tidak menularkan orang lain. Kita perlu menjaga juga jarak dengan orang-orang sekeliling kita, terutama untuk saudara kita yang lanjut usia, ya. Kita perlu menjaga mereka supaya mereka bisa tetap sehat dan juga tidak tertular oleh penyakit apapun yang sedang kita hadapi. Oke, kita mau menyiapkan hati kita mau mengangkat tangan kita bersama, ya, kita mau berdoa. Tuhan, kami adalah kepunyaan-Mu. Engkau yang menjaga dan memelihara hidup kami. Engkau sudah mengalahkan maut, dan kami memiliki hidup yang kekal dalam Engkau. Inilah firman yang kami mau pegang dalam hati kami. Tuhan yang Maha Tinggi sebagai tempat perlindungan-Mu dan kubu pertahanan-Mu. Yesus menjadi Tuhan yang Kau percayai. Tuhan akan melepaskan Engkau dari semua penyakit menular. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi Engkau. Di bawah sayapnya, Ia akan melindungi Engkau. Kau tidak perlu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit menular yang berjalan dalam gelap dan yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu, sebab Tuhanmu ialah tempat pelindunganmu. Yang Maha Tinggi adalah tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumahmu. Dengan panjang umur, Tuhanmu akan mengenyangkan engkau, dan Dia akan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Terimalah firman-Nya, hiduplah dalam janji-Nya, sebab Tuhan mengenal anak-anak-Nya,
dan mengasihi Engkau. Amin.